Selamat datang di Pusat Servis Otak. Kali ini kita menyediakan jasa servis ngulik buku agar otak tetap berisi pelumas open-minded yang baik dan terjaga performanya. Buku kali ini yang kita bahas adalah buku karya Nizami yang judulnya Laila Majnun. Selamat menyaksikan. Laila dan Majnun merupakan kisah cinta antara Laila dan Kais yang berlatar di tanah Arab. Keduanya dipisahkan oleh aturan dan nama baik kabilahnya yang tidak mengizinkan orang yang bukan mahram untuk saling berdekatan. Semenjak itu, keduanya dilanda kemurungan dan memiliki kisah sedihnya masing-masing. Walau dipisahkan sampai akhir hayatnya, keduanya setia dalam penantian dan tidak pernah kunjung dipersatukan kembali. Yang menarik untuk dikulik dari kisah Laila Majnun adalah bagaimana Kais, yang kemudian nanti disebut oleh orang sekelilingnya Majnun, yang artinya orang gila, memiliki cara pandang tersendiri terhadap kondisi kegilaannya. Hal ini yang akan menjelaskan kepada kita mengenai makna dari kegilaan. Label gila atau dalam bahasa Arab Majnun dimiliki Kais semenjak ia berpisah dengan kekasihnya Laila. Perpisahan tersebut terjadi karena terdapat gunjingan yang ia terima dari orang-orang sekelilingnya. Wajar saja, tanah Arab mayoritas penduduknya adalah Islam, di mana laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau belum menikah dilarang berdekatan, apalagi berduaan. Dalam rasa suka dan suka, Kais dan Laila menghiraukan hal itu. Sampai suatu waktu, kabilah dari pihak Laila berinisiatif untuk menawan Laila agar tidak bertemu kembali dengan Kais. Kabilahnya menawan Laila di tenda rumahnya dan dijaga ketat. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi Laila dari gunjingan orang-orang dan tentu menjaga nama baik kabilahnya. Perpisahan tersebut terasa berat bagi Kais dan membuat perilakunya menjadi ganjil bagi orang-orang. Dia jadi sering termenung dan sering bengong, berkeliling tanpa tujuan yang jelas, dan yang uniknya setiap orang yang ia temui dihampiri dan ia langsung memuja Laila dengan syair-syair yang dibuatnya. Makin lama Kais tidak bertemu dengan Laila, semakin pula kondisinya buruk, sampai di titik di mana Kais memilih tinggal di gua. Jadi tubuhnya kotor, tidak pernah mandi dan bau. Dan fase terakhir dari kondisinya adalah ia bertekad untuk melepas hal yang duniawi dari dirinya. Jadi ia hanya makan reremputan, berteman dengan hewan, dan bertempat tinggal di tempat di mana orang tidak pernah mengunjungi tempat tersebut. Perubahan perilaku yang dilakukan oleh Kais secara drastis menjadi dicap orang-orang sebagai orang gila. Melihat situasi Kais yang kian memburuk, orang terdekatnya sebenarnya tidak hanya diam. Dari bapak, ibu, teman, sahabat, dan bahkan seorang raja yang penasaran dengan kisahnya yang sudah tersebar di tanah Arab, berkali-kali mencoba untuk menyembuhkan Kais, mengajak Kais kembali ke rumah. Tetapi ajakan tersebut selalu gagal dan tidak dihiraukan oleh Kais. Kais selalu punya jawabannya sendiri.
Dirinya tidak bisa melihat apapun selain kebesaran cintanya kepada Laila. Saran dan himbauan dari siapapun tertutup karena yang ia lihat hanyalah perasaan cintanya terhadap Laila. Tetapi ironisnya, Kais adalah seorang pecinta yang tidak pernah tahu pasti cintanya berbalas. Dirinya hanya mengetahui cara mencintai dan menderita karena perpisahan secara bersamaan. Secara medis, orang yang disebut sebagai orang gila oleh masyarakat mungkin adalah orang yang memiliki gangguan psikotik. Gangguan psikotik adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat membedakan dunia nyata dan dunia khayalan, atau bila pikiran mengalami distorsi berat sehingga pengendalian diri menjadi terganggu. Kegilaan adalah perilaku yang dilakukan oleh pola mental atau perilaku abnormal tertentu. Kegilaan dapat bermanifestasi sebagai pelanggaran norma-norma masyarakat, termasuk seseorang atau beberapa orang menjadi bahaya bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Yang pasti dalam bahasa sehari-hari, kata gila digunakan untuk menyatakan suatu perilaku tertentu tidak seharusnya untuk dilakukan. Seperti yang dilakukan Kais, ia memakai baju compang-camping, tidak pernah mandi, badannya bau, hitam dan kotor, serta ia sering berkeliling di padang pasir yang tandus tanpa tujuan yang jelas, berteriak-teriak di tengah pasar, dan seringkali ia menghampiri orang satu persatu untuk menyampaikan syair-syair puisi yang ia buat untuk Laila. Dalam hal ini, Kais atau Majnun bisa kita anggap sebagai seseorang yang memiliki pola mental atau perilaku abnormal tertentu karena ia melakukan sebuah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Bukan Kais tidak sadar dirinya gila. Ia sadar dan ia memilih menjadi gila. Bagi Kais, cinta tidak mengenal aturan, termasuk aturan yang mengatakan yang mana norma dan yang mana gila. Yang ia fokuskan hanyalah rasa cintanya pada Laila. Bagi Kais, orang yang menganggapnya gila hanyalah orang yang tidak paham atau tidak mau memahami apa yang dirasakan Kais. Kegilaannya merupakan ekspresi cintanya kepada Laila, semacam jenis pengabdian kepada cinta. Maksudnya, tetap mencintai walau cinta itu menihilkan eksistensi dirinya. Makanya, perpisahan dengan Laila membuat dirinya tidak tersisa selain kecintaannya terhadap Laila. Kais merasa dirinya memiliki pengalaman khusus yang tidak bisa dirasakan oleh orang normal pada umumnya. Hanya dengan kegilaan, pengorbanan dan pengabdiannya pada cinta, ia bisa merasakan rasa cinta yang dirasakannya pada saat itu.
Secara sadar, ia menganggap bahwa kegilaannya bukan merupakan pilihan hidupnya. Jadi, mencintai Laila, kata dirinya, merupakan takdir yang tidak bisa diubah. Tetapi, penderitaannya, penantian dan kesetiaannya terhadap Laila baru merupakan pilihan yang ia pilih untuk hidupnya. Bagi Kais atau Majnun, seorang gila, pecinta sejati hanyalah orang yang menyerahkan dirinya atas nama cinta dan siap-siap menjadi gila karenanya.